Di sebuah desa yang permai, terhampar sawah hijau dan sungai jernih yang berkilaan. Pemandangan yang begitu menenangkan hati, melukiskan kedamaian yang abadi. Di tepi sawah itu, berdiri sebuah rumah kayu sederhana yang dikelilingi bunga-bunga indah. Di sanalah bawang putih dan ibunya tinggal, merajut hari-hari mereka dengan penuh kasih. Dengan gaun putihnya yang mungil, bawang putih riang membantu ibunya menyiram bunga. Senyum tulus mereka terpancar, menciptakan kehangatan yang tak ternilai harganya. Setiap pagi, mereka bersama-sama menyapu halaman rumah. Kebersamaan yang sederhana, namun penuh makna, mengisi setiap sudut kehidupan mereka dengan kebahagiaan. Bawang putih bergaun putih sedang duduk di samping kasur, di atas kasur ibunya yang berambut hitam dan masih muda sedang sakit parah. Ibu bawang putih pun meninggal dunia dan dimakamkan. Bawang putih dan ayahnya menangis di samping makam ibunya. Kesedihan bawang putih bergaun putih tidak berhenti di situ. Ayahnya yang masih muda, yang juga larut dalam duka, memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang janda muda dan gadis remajanya bawang merah bergaun merah. Harapannya, keluarga baru ini bisa mengembalikan kebahagiaan. Awalnya, Ibu Tiri dan bawang merah sangat baik. Namun, sifat asli mereka yang kejam dan pemalas mulai terlihat setiap kali sang ayah pergi bekerja. Bawang putih dipaksa mengerjakan seluruh pekerjaan rumah, sementara bawang merah hanya bersantai. Dulu, hidup bawang putih bergaun putih berambut panjang coklat penuh tawa di sisi ayahnya berambut hitam yang tercinta. Namun, takdir berkata lain. Sebuah kecelakaan tragis merenggut sang ayah, meninggalkan bawang putih dalam kehancuran. Di samping jenazah ayahnya dengan mata terpejam, tangisnya pecah, sebuah pilu yang tak terhingga. Di sisinya, duduk sang ibu tiri berambut hitam panjang yang muda dan bawang merah bergaun merah berambut coklat panjang. Wajah mereka datar, tanpa air mata dan menunjukkan wajah licik. Di tengah duka, bawang putih mulai melihat sifat asli mereka, menyadari bahwa penderitaannya baru saja akan dimulai. Di tepi sungai, bawang merah bergaun merah berniat jahat dan licik dengan wajah kesal. Dengan sengaja mendorong bawang putih bergaun putih dengan kuat dan kasar. Hingga selendang peninggalan ibunya jatuh ke air. Hanyut, tanpa ragu, bawang putih berlari mengejarnya. Ia melewati hutan lebat, menyeberangi jembatan goyang, kakinya terluka tapi tekadnya tak goyah. Perjalanannya berakhir di sebuah gubuk tua, di mana seorang nenek baik hati telah menemukan selendang itu. Sang nenek memintanya membantu membersihkan gubuk. Dengan tulus, bawang putih mengerjakannya hingga bersih. Terkesan, nenek itu mengembalikan selendangnya dan menawarinya hadiah, labu besar atau kecil. Bawang putih yang rendah hati memilih yang kecil. Sesampainya di rumah, betapa terkejutnya ia saat labu itu pecah dan isinya penuh dengan emas dan permata. Ini adalah awal dari sebuah keajaiban yang tak terduga. Ibu tirinya yang berambut hitam dan bawang merah menunjukkan rasa marah setelah melihat emas itu. Dikuasai rasa iri, bawang merah bergaun merah pergi ke sungai dan dengan sengaja menghanyutkan selendangnya sendiri. Ia pun menemukan gubuk nenek, namun di sana ia bersikap kasar, memerintah, dan tidak mau membantu sedikit pun. Meski begitu, nenek tetap memberinya pilihan labu. Tanpa pikir panjang, ia merebut labu yang paling besar. Setibanya di rumah, ia dan ibunya yang berusia 35 tahun dan bergaun hitam membelah labu itu dengan penuh harap. Namun, tiba-tiba, yang keluar bukanlah emas, melainkan ular, kalajengking, dan binatang berbisa yang tak terhitung jumlahnya. Dahulu, bawang putih bergaun putih rambut coklat terurai hidup tersiksa oleh perlakuan ibu tiri dan bawang merah bergaun merah. Hingga suatu hari, sang ibu tiri bergaun hitam jatuh sakit parah. Hanya bawang putih bergaun putih yang dengan tulus merawatnya hingga pulih. Kebaikan itu akhirnya meluluhkan hati sang ibu tiri yang keras. Dengan berlinang air mata, ia memohon ampun atas segala kesalahannya, diikuti oleh penyesalan bawang merah bergaun merah berambut panjang. Dengan lapang dada, bawang putih memaafkan keduanya. Sejak itu, rumah mereka tak lagi berisi amarah, melainkan tawa dan kasih sayang. Mereka hidup rukun, membangun kembali keluarga yang hangat di sebuah rumah kecil. Mereka bertiga duduk di teras rumah, dan setelah itu pergi berjalan di tengah rumah warga dengan pemandangan sawah yang damai.
Akhirnya mereka bertiga hidup bahagia. Bawang putih pun sudah melupakan yang berlalu. Inilah kisah dari bawang merah dan bawang putih. Semoga kisah ini berkenan di hati kalian. Thank you for watching.